Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dengan NIM 904124109. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen dari kelompok 9 yang berjudul desain organisasi dan juga perjanjian kerja. Langsung saja kita masuk ke topik utama. Materi pertama itu 6 kunci desain organisasi. Jadi konsep dasar desain organisasi yang dirumuskan oleh penulis manajemen sejak awal seperti Henry Ford dan Max Weber menawarkan prinsip-prinsip struktural bagi para manajer untuk diikuti. Lebih dari 90 tahun telah berlalu sejak banyak dari prinsip-prinsip tersebut yang awalnya diusulkan. Mengingat awalnya waktu dan semua perubahan yang telah terjadi, Anda akan berpikir bahwa prinsip-prinsip tersebut sangat tidak berharga saat ini. Anehnya, prinsip-prinsip tersebut tidak demikian. Untuk sebagian besar, prinsip-prinsip tersebut masih memberikan wawasan berharga dalam merancang organisasi yang efisien dan efektif. Tentu saja kita juga telah memperoleh banyak pengetahuan selama bertahun-tahun mengenai keterbatasannya. Kita definisikan mengorganisasikan seperti mengatur dan menyusun pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini adalah proses penting yang dilakukan manajerial dalam merancang struktur organisasi, yang dimana struktur organisasi itu adalah susunan informal pekerjaan dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada spesialis pekerjaan, yaitu membagi aktivitas kerja menjadi tugas-tugas pekerjaan yang terpisah. Karyawan secara individu mengkhususkan diri dalam mengerjakan sebagian dari suatu aktivitas daripada keseluruhan aktivitas untuk meningkatkan hasil kerja. Ini juga dikenal sebagai pembagian kerja, sebuah konsep yang kami perkenalkan dalam modul sejarah manajemen. Spesialis kerja memanfaatkan keragaman keterampilan yang dimiliki pekerja secara efisien. Selanjutnya yang kedua itu departementalisasi. Jadi departementalisasi ini merupakan standar pengelompokan pekerjaan yang ada 5 bentuk umum departementalisasi yang digunakan. Meskipun suatu organisasi dapat mengembangkan klasifikasi uniknya sendiri, berikut merupakan ilustrasi setiap jenis departementalisasi, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama itu ada departementalisasi produk, yang kedua ada departementalisasi proses, yang ketiga ada departementalisasi pelanggan. Selanjutnya nomor 3 itu rantai komando. Jadi rantai komando itu merupakan garis wewenang yang membentang dari tingkat organisasi atas ke tingkat yang lebih rendah, yang menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Otoritas ini merujuk pada hak yang melekat pada posisi manajerial untuk memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan dan mengharapkan mereka melakukannya. Yang keempat itu rentang kendali. Jadi rentang kendali ini merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajemen secara efisien dan juga efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi rentang kendali ini, meliputi keterampilan dan kemampuan manajer karyawan dan karakteristik pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang kelima itu sentralisasi dan desentralisasi. Jadi sentralisasi itu adalah tingkat pengambilan keputusan yang dilakukan di tingkat terorganisasi. Jika manajer puncak membuat keputusan penting dengan sedikit masukan dari bawahan, maka organisasi tersebut lebih tersentralisasi. Di sisi lain, semakin banyak karyawan tingkat bawahan memberikan masukan atau benar-benar membuat keputusan, semakin desentralisasi.
Perlu diingat bahwa sentralisasi dan desentralisasi bukanlah konsep salah satu atau yang lain. Keputusan bersifat relatif, bukan absolut. Artinya, suatu organisasi tidak pernah sepenuhnya tersentralisasi atau terdesentralisasi seiring dengan semakin fleksibelnya organisasi dan respon terhadap lingkungan. Selanjutnya itu ada formalisasi. Jadi formalisasi ini mengacu pada beberapa standar pekerjaan suatu organisasi dan sejauh mana pelaku karyawan dipandu oleh aturan prosedur. Dalam organisasi yang sangat formal, terdapat deskripsi pekerjaan yang lebih jelas, berbagai aturan organisasi dan prosedur yang ditetapkan dengan jelas yang mencakup proses kerja. Karyawan memiliki sedikit keleluasaan tentang apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Namun, jika informasinya rendah, karyawan memiliki lebih banyak keleluasan dalam cara mereka melakukan pekerjaan. Dikarenakan mengingat banyaknya situasi di mana peraturan mungkin terlalu ketat, banyak organisasi telah memberikan keleluasan kepada karyawan, memberi mereka otonomi yang cukup untuk membuat keputusan yang mereka rasa terbaik dalam situasi tersebut. Nah, selanjutnya itu materi bagian B, mekanisme dan struktur organisasi. Jadi organisasi mekanistik ini merupakan hasil dari penggabungan 6 elemen struktur yang mematuhi prinsip rantai komando, memastikan keberadaan hierarki wewenang formal dengan setiap orang dikendalikan dan diawasi oleh satu atasan, menjaga rentang kendali tetap kecil pada tingkat yang semakin tinggi dalam organisasi, menciptakan struktur yang tinggi dan impersonal. Ketika jarak antara bagian atas dan bawah organisasi meluas, manajemen puncak akan semakin memberlakukan aturan dan peraturan, karena manajer puncak tidak dapat mengendalikan aktivitas tingkat bawah melalui pengamatan langsung dan memastikan penggunaan praktik standar mereka menggantinya dengan aturan dan peraturan. Organisasi organik ialah bentuk yang sangat adaptif, yang longgar dan juga fleksibel. Seperti halnya organisasi mekanistik yang kaku dan stabil, alih-alih memiliki pekerjaan dan peraturan yang terstandarisasi. Struktur organisasi yang longgar memungkinkannya untuk berubah dengan cepat sesuai kebutuhan. Selanjutnya materi bagian C itu faktor kontensi yang membantu baik model mekanis atau model organis dari desain perusahaan. Yang pertama ada strategi dan struktur. Jadi struktur organisasi itu harus memfasilitasi pencapaian tujuan, dikarenakan tujuan merupakan bagian penting dari strategi organisasi. Hal itulah yang menyebabkan mereka sekaligus berkaitan. Yang kedua ada ukuran dan juga struktur. Jadi adanya bukti bahwa organisasi mempengaruhi strukturnya. Organisasi besar biasanya dianggap sebagai organisasi dengan lebih dari 2000 karyawan atau cenderung memiliki lebih banyak spesialisasi, departementalisasi, sentralisasi, serta aturan dan regulasi daripada organisasi kecil. Yang ketiga ada teknologi dan juga struktur. Setiap organisasi itu menggunakan beberapa bentuk teknologi untuk mengubah masukan menjadi pengeluaran. Jadi penelitian awalnya mengenai pengaruh teknologi pada struktur itu dapat ditelusuri oleh Joan Woodward yang mempelajari perusahaan manufaktur kecil di Inggris Selatan untuk menentukan sejauh mana elemen desain struktur berhubungan dengan keberhasilan organisasi. Tapi dia tidak dapat menemukan pola yang konsisten sampai membagi perusahaan-perusahaan tersebut menjadi tingkat teknologi berbeda yang memiliki tingkat kompleksitas dan kecanggihan yang meningkat, di mana kategori pertama itu produksi satuan yang menggambarkan produksi barang dalam satu
yang menggambarkan produksi barang dalam satuan atau bat kecil. Kategori kedua itu produksi maksimal yang menggambarkan produksi maksimal. Terakhir kelompok ketiga itu paling rumit karena secara teknis proses produksi termasuk produksi berskala berkelanjutan. Selanjutnya dan keempat, ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan struktur. Beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang stabil dan sederhana dengan sedikit ketidakpastian. Yang lain yang menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks dengan banyaknya ketidakpastian. Manajer harus meminimalkan ketidakpastian lingkungan dan menyesuaikan struktur organisasi dalam lingkungan stabil dan sederhana. Desain mekanis lebih efektif. Di sisi lain, meski besar ketidakpastian, semakin besar pula kebutuhan organisasi fleksibilitas desain organik. Materi selanjutnya bagian D, yaitu desain tradisional perusahaan. Jadi saat merancang suatu struktur, manajer dapat memilih salah satu desain organisasi tradisional. Struktur ini itu cenderung lebih mekanistik, ringkasan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang pertama ada struktur sederhana. Jadi sebagian besar perusahaan itu dimulai dengan sebagai usaha perusahaan yang menggunakan struktur sederhana yang merupakan desain organisasi dengan departementalisasi rendah kendali yang luas, wewenang terpusat pada satu orang, desain diformalisasi, namun seiring bertambahnya karyawan sebagian besar tidak lagi menjadi struktur yang sederhana. Yang kedua itu struktur fungsional. Jadi struktur fungsional ini adalah desain organisasi yang mengelompokkan spesialis pekerjaan yang serupa atau terkait. Yang ketiga ada struktur divisi. Ini merupakan struktur organisasi yang terdiri dari unit bisnis atau divisi yang terpisah. Selanjutnya kita masuk ke materi desain kontemporer perusahaan. Banyak manajer menemukan bahwa desain tradisional itu seringkali tidak sesuai untuk lingkungan yang semakin dinamis dan juga kompleks seperti saat ini. Sebaliknya, organisasi harus ramping, fleksibel, dan juga inovatif. Artinya organisasi itu harus lebih organik. Jadi manajer pun menemukan cara-cara kreatif untuk menyusun dan mengatur pekerjaan. Desain kontemporer ini mencakup struktur tim, struktur matriks dan proyek, organisasi tanpa batas, dan organisasi pembelajaran. Adapun struktur tim, jadi struktur tim itu adalah suatu bentuk organisasi yang seluruh organisasinya terdiri dari tim-tim kerja yang mengerjakan pekerjaan organisasi. Yang kedua itu struktur proyek matriks, yang dimana struktur matriks ini menugaskan spesialis dari departemen fungsional yang berbeda untuk mengerjakan proyek yang dipimpin oleh seorang manajer proyek. Selanjutnya ada struktur tanpa batas, yang dimana pengaturan struktur untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dikembangkan di sekitar penumbuk masih ada. Contoh desain organisasi kontemporernya disebut organisasi tanpa batas, yang merupakan organisasi yang desainnya tidak ditentukan oleh atau keterbatasan pada batasan horizontal, vertikal, ataupun eksternal yang diberlakukan oleh struktur yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya itu ada struktur pembelajaran. Bagian keempat, struktur pembelajaran ini merupakan suatu organisasi yang telah mengembangkan kapasitas untuk terus belajar, beradaptasi, dan berubah. Tantangan manajer saat ini ialah untuk menginspirasi, mungkin pekerjaan, berpengetahuan untuk memecahkan setiap hari masalah yang tidak dapat diantisipasi. Selanjutnya kita masuk ke materi bagian F, cara perusahaan menyatukan internal dan eksternal di dalam organisasi. Wajar untuk mengatakan bahwa dunia kerja telah berubah. Organisasi pun lebih fleksibel dalam cara menyelesaikan pekerjaan. Meskipun pekerjaan itu tetap harus diselesaikan secara efisien dan juga efektif, jika kita menambah fakta bahwa inovasi dan kemampuan untuk membawa inovasi ke pasar dengan cepat sangat penting. Adapun beberapa hal, yaitu satu, kolaborasi internal. Bila manajer yakin bahwa kolaborasi antar karyawan diperlukan untuk supaya kerja lebih terkoordinasi,
dan juga terintegrasi. Mereka dapat menggunakan beberapa opsi struktural yang berbeda. Beberapa yang paling populer yakni tim lintas fungsi, satu tugas atau gugus tugas juga disebut sebagai panitia ad hoc. Setelah itu komunitas pabrik, dan juga yang kedua itu kolaborasi eksternal, yang dimana operasi kolaborasi eksternal telah menjadi sangat populer bagi organisasi, terutama di bidang inovasi produk. Kita akan melihat dua bentuk kolaborasi eksternal: inovasi terbuka, kemitraan strategis. Penting bagaimana manajer untuk memahami tentang bagaimana masing-masing dapat disesuaikan dengan desain struktur organisasi. Itu ada beberapa. Yang pertama itu inovasi terbuka, yang kedua kemitraan strategi. Kita masuk ke materi bagian G, fleksibilitas perjanjian kerja yang digunakan perusahaan. Bagi para personal baru ini, hidup itu ialah perpaduan antara rumah dan juga kantor, pekerjaan dan waktu luang. Berkat teknologi, pekerjaan kini dapat dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Seiring organisasi menyesuaikan struktural mereka, semacam itu tidak hanya memanfaatkan kekuatan teknologi, tetapi juga memberi organisasi fleksibel untuk menempatkan dengan realitas baru ini. Setelah itu kita masuk ke materi KH. Sudah dalam persatuan perusahaan dengan tenaga kerja, jadi pekerja adalah pekerja sementara, pekerja lepas atau pekerja kontraknya. Pekerjaannya itu berdasarkan permintaan atas layanan mereka. Selanjutnya itu bagian ini itu tentang desain organisasi. Jadi saat manajer mencari desain organisasi yang paling mendukung dan memfasilitas karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka secara efisien dan juga efektif. Tantangan ini termasuk menjaga karyawan tetap terhubung dan juga mengelola salah satu struktur global. Yang pertama ada menjaga karyawan tetap terhubung, kedua mengelola masalah struktur global. Sekian saja dari materi saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.